SPT 1770 adalah formulir wajib pajak di Indonesia. SPT ini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama yaitu formulir induk, lampiran 1, dan juga lampiran 2. Sekarang mari kita bahas cara mengisinya dengan benar. Pertama, perhatikan bagian atas formulir. Di sana ada kolom identitas. Ini sangat penting untuk diisi dengan tepat. Maka mulailah dengan tahun pajak yang berada di pojok kiri atas. Selanjutnya isi nomor NPWP, kemudian tulis nama Anda. Jangan lupa pekerjaan Anda juga harus dicantumkan, kemudian ada nomor telepon, serta status kewajiban pajak. Jika Anda memiliki pasangan, maka isi NPWP pasangan. Namun jika Anda tidak memiliki pasangan, maka NPWP tersebut boleh untuk dikosongkan. Setelah identitas terisi, sekarang beralih ke draft penghasilan. Catat total penghasilan Anda selama tahun pajak. Ini mencakup semua sumber pendapatan. Kemudian lengkapi lampiran 1 dan juga lampiran 2. Kita masuk pada pengisian lembar kedua atau lampiran 1 SPT 1770S. Jangan lupa untuk mengisi bagian NPWP dan nama wajib pajak. Pada bagian A, pada bagian ini kita dapat mengisi penghasilan dalam negeri lainnya, yaitu bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dan penjualan atau pengalihan harta, dan penghasilan lainnya. Setelah diisi, semuanya dapat ditotalkan dan jumlah bagian A akan dipindahkan ke formulir induk. Selanjutnya, bagian B. Pada bagian ini dapat kita isi dengan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jika sudah diisi semua, lalu ditotalkan untuk mendapat jumlah bagian B. Selanjutnya, bagian C. Pada bagian ini, kita dapat mengisi PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan atau yang ditanggung pemerintah. Setelah semua potongan sudah diisi, lalu ditotalkan dan jumlah bagian C dapat dipindahkan ke formulir induk. Pada lembar lampiran 2 SPT tahunan ini, terdapat beberapa bagian yang harus diisi oleh wajib pajak. Bagian A memuat daftar penghasilan yang dikenakan PPh final, misalnya bunga deposito, hadiah undian, penjualan saham, hingga penghasilan istri yang dipisahkan. Di kolom tersebut, Anda bisa mengisi jenis penghasilan, jumlah bruto, dan otomatis akan hitung PPh terutangnya. Lalu di bagian B, Anda bisa mencatat seluruh harta yang dimiliki pada akhir tahun, termasuk tahun perolehan dan nilai perolehannya. Bagian C digunakan untuk mencatat seluruh utang atau kewajiban yang masih ada pada akhir tahun beserta pemberi pinjamannya. Terakhir, bagian D berisi daftar susunan anggota keluarga, mencakup nama, nik, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Formulir ini membantu pemerintahan mendapatkan gambaran lengkap tentang penghasilan final, harta, utang, dan komposisi keluarga Anda dalam 1 tahun pajak. Selanjutnya adalah penghasilan kena pajak. Pada bagian ini, penghasilan tidak kena pajaknya bisa disesuaikan dengan tanggungan yang dimiliki dan juga status perkawinan yang dimiliki. Kemudian untuk menghasilkan penghasilan kena pajak, penghasilan neto itu harus dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak sebelumnya. Selanjutnya masuk pada PPh terutang, di mana PPh terutang ini bagi wajib pajak dengan status PH atau MT diisi dari lampiran perhitungan PPh terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G lampiran huruf D. Kemudian ada pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Jadi untuk mendapatkan hasil atau jumlah dari PPh terutang yaitu adalah dengan cara PPh terutang ditambahkan dengan pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan. Selanjutnya pada bagian D yaitu kredit pajak. Pada formulir SPT 1770S merujuk pada kredit pajak yang berfungsi untuk mencatat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain atau dibayar sendiri di luar PPh pasal 21 atas penghasilan dari pekerjaan. Jumlah ini digunakan untuk mengurangi total penghasilan atau PPh terutang Anda, sehingga Anda hanya membayar selisihnya, itu pun jika ada. Setelah semua angka masuk, yaitu PPh terutang di poin 11 dan total kredit pajak yang sudah Anda bayar di poin 15, kita akan tiba pada hasil akhir di bagian E, poin 16. Disinilah kita melihat apakah Anda mengalami kurang bayar, lebih bayar, atau hasilnya nihil. Jika PPh terutang Anda lebih besar dari kredit pajak, maka hasilnya adalah kurang bayar.
Anda wajib melunasi kekurangan ini menggunakan surat setoran pajak atau SSP dan kemudian mencatat tanggal serta NTPN-nya di poin 17 sebelum SPT dapat dilaporkan. Sebaliknya, jika PPh terutang lebih kecil, Anda mengalami lebih bayar. Setelah menentukan status pembayaran, kita masuk ke tahap penutup pernyataan. Anda perlu mencentang semua dokumen pendukung yang Anda lampirkan, seperti bukti foto, dan yang terpenting bubuhkan tanda tangan Anda di bagian pernyataan sebagai bentuk validasi dan pertanggungjawaban bahwa semua data yang Anda isi di formulir SPT 1770S ini adalah benar, lengkap, dan jelas. Dengan langkah ini, pengisian SPT Anda selesai dan siap dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak.